Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali kita dalam Renungan Malam Resort GKS Sampit, edisi Sabtu tanggal 11 Oktober tahun 2025. Hari ini yang menjadi dasar kebenaran bagi kita yaitu terdapat dalam kitab Yeremia, pasalnya yang ke-28, ayatnya yang pertama sampai yang ke-17. Namun dalam hal ini saya akan membacakan pada ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Hendaklah masing-masing kita di rumah masing-masing boleh membaca bagian firman Tuhan ini secara keseluruhan. Di bawah judul Nabi Yeremia lawan Nabi Hananya. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, "Dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi, tahun ini juga engkau akan mati. Sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga pada bulan yang ke-7. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, berhadapan dengan ajaran palsu atau ajaran sesat tentu kerap menghampiri kehidupan orang percaya. Permasalahan ini pun sudah dimulai sejak zaman para nabi, yang mana bagian firman Tuhan yaitu mengisahkan tantangan atau permasalahan yang terjadi dan dihadapi oleh Nabi Yeremia, di mana Nabi Yeremia berhadapan dengan Nabi Hananya dikatakan, dan Hananya ini tampil menyebarkan ajaran-ajaran palsu. Hananya datang dengan pesan yang berbeda dari Nabi Yeremia, yang mana Nabi Yeremia adalah utusan dari Tuhan itu sendiri. Dia mengklaim bahwa Nabi Yeremia adalah seorang pendusta dan bahwa kerajaan Babel akan segera dikalahkan. Sedangkan Nabi Yeremia mengatakan bahwa bangsa Yehuda harus tunduk kepada bangsa Babel, kepada kerajaan Babel, sebab itu adalah hukuman yang datang dari Allah di atas kehidupan orang Yehuda. Kedua perbedaan inilah yang membuat orang-orang atau bangsa Yehuda pada saat itu kebingungan. Tetapi mereka lebih memilih percaya kepada Nabi Hananya, di mana ada kekuatan, ada penghiburan yang datang dari Hananya. Sedangkan Nabi Yeremia mengatakan harus tunduk, harus taat dengan apa yang sudah terjadi dan dialami oleh bangsa Yehuda pada saat itu. Hal ini juga menjadi perdebatan dan tentunya mengganggu kehidupan umat Tuhan pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada bagian ini, pada pasal yang ke-28 dalam kitab Yeremia, sepenuhnya ini menunjukkan pentingnya bagi kita untuk membedakan mana pesan yang datang dari Tuhan, mana juga pesan yang palsu. Nabi Yeremia, kita perhatikan, dia menyampaikan pesan dari Tuhan semata-mata hanya pesan, dan tidak ada menyudutkan salah satu pihak atau orang-orang manapun. Tetapi ketika Hananya menyampaikan pesan, dia pun juga menyudutkan Nabi Yeremia dan mengatakan bahwa Nabi Yeremia adalah seorang pendusta. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Allah menyampaikan nubuat dan pesan. Hendaklah setiap pendengar itu tetap setia pada kebenaran Tuhan. Dan jangan hanya menilai bahwa pesan yang datang dari Tuhan itu hanya seolah-olah menghibur, hanya seolah-olah menguatkan. Dan ketika pesan dari Tuhan itu mengajak untuk menderita, mengajak untuk taat dalam penderitaan, kita tidak terima. Oleh sebab itu, melihat kebingungan yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan pada saat itu, Allah pun pada akhirnya turut bertindak untuk membenarkan orang yang setia pada kebenaran dan menghukum bagi mereka yang salah. Apa yang terjadi?
Upah dari hukuman kepada Hananya ialah mati, di mana Tuhan membuktikan bahwa Nabi Yeremia adalah seorang yang benar dan takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kehidupan kita di masa kini akan terus berhadapan dengan yang namanya ajaran-ajaran sesat, yang mana ajaran-ajaran itu tentunya palsu dan tidak benar. Apalagi jika pesan-pesan yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu berlawanan dengan firman Tuhan, tentunya itu adalah ajaran-ajaran yang tidak baik. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi hal-hal yang serupa? Maka bagian firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita agar kita terus berhati-hati dalam menerima perkataan, terkhususnya di dalam firman Tuhan. Jangan sampai apa yang menjadi pertentangan di dalam firman Tuhan itu menjadi perdebatan yang panjang, sebab itu akan menjadi kesia-siaan dan bukan menumbuhkan iman. Semakin jauh kita berdebat, maka kita akan semakin kebingungan. Tetapi mari bagian firman Tuhan itu membawa kita untuk terus bertekun. Bagian firman Tuhan juga membawa kita untuk semakin kuat dan beriman. Sekalipun ada ajaran-ajaran yang berlawanan, hendaklah kita tetap memperhatikan dan memegang teguh firman Tuhan dengan taat dan patuh dalam segala hal. Walaupun firman Tuhan tidak selalu menyenangkan hati manusia, tapi percayalah firman Tuhan itu membawa kekuatan yang nyata untuk kita menghadapi hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk mengerti dan menjadi pelaku firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami datang berseru, memohon, memanjatkan puji dan syukur kepadamu. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau memelihara kami di sepanjang hari ini sampai pada saat ini Tuhan. Kami boleh bersama mendengarkan bagian firman-Mu. Tuntun dan pelihara kami agar dapat menjadi pelaku firman-Mu. Pelihara kami juga Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, agar kami senantiasa hidup takut dan taat akan perintah Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa memelihara firman-Mu ini dalam kehidupan kami setiap hari. Roh Kudus Tuhanlah yang membimbing kami untuk setia dan taat serta patuh dalam perintah Tuhan. Kami mengalaskan hidup dan kehidupan kami, dan kami pertaruhkan hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.